Shalom jemaat Tuhan terkasih, jumpa lagi bersama saya Andi Duha dalam Battle News minggu ini. Berikut kami sampaikan program online GBI Battle Kelapa Gading. Program Pelita Hidup diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Mari tingkatkan keintiman bersama Tuhan melalui doa pagi GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang setiap jemaat untuk mengikuti Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6-7 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari jemaat Tuhan menyembah dan berdoa bersama-sama. Berikutnya kami sampaikan jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah Wanita Battle Indonesia diadakan setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Mari kaum wanita Battle datang memuji, berdoa, dan menyembah Dia. Rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Ibadah BSM Battle Senior Ministry setiap hari Kamis kedua dan 4 tiap bulannya pukul 10.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah onsite gabungan Battle Youth dan Battle Teens diadakan tiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya pada hari Sabtu pukul 5 sore. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Kami menghimbau orang tua untuk membawa anaknya hadir dalam ibadah Battle Kids setiap hari Minggu secara onsite jam 10 pagi di gereja lantai 1 dan juga melalui YouTube channel GBI Battle. Ibadah Raya Onsite GBI Battle Kelapa Gading tanggal 13 November 2022, ibadah pukul 7.30 akan dilayani oleh Pendeta Rubin Adi Abraham dan pada pukul 10 pagi akan dilayani oleh PDM Lenawati Tanujaya dengan tema mengatasi frustasi. Segenap tim gembala, pengurus, dan jemaat mengucapkan atas lahirnya Harvey Alvaro Rianto dari Bapak Hendra dan Ibu Cynthia. Tuhan Yesus memberkati. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Yang diadakan pada Kamis 10 November jam 7.30 malam live on YouTube channel GBI Battle. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kuat dalam Tuhan bagian ke-6. Dalam rangka menyambut hari Natal di bulan Desember yang akan datang, maka kami akan adakan kolekte khusus Natal di minggu kedua dan 3 November dan Desember. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara tunai, dapat dimasukkan ke dalam amplop Natal warna merah atau hijau yang tersedia. Atau, jika Bapak Ibu ingin melalui transfer, silakan ditujukan ke rekening umum kami di BCA nomor rekening 413 3045 689 atas nama Gereja Battle Indonesia dengan memberikan keterangan Natal. Demikian pemberitahuan kami ini, dan atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Segenap tim Gembala mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang merayakannya minggu ini. Dan mengucapkan selamat datang atas kehadiran jemaat Tuhan di Gereja GBI Bethel Kelapa Gading. Demikian Bethel News minggu ini, selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang Anda kasihi. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan diri dan hati kita agar kita merasakan lawatan kuasa Roh Kudus. Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa siapkan roti dan anggur atau minuman teh untuk ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Dan melalui perjamuan kudus ini, kita kembali mengingat dan mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Kami dapat kembali berkumpul dan beribadah kembali pada hari ini Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat ibadah hari ini, Tuhan yang turut campur tangan dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan buat tim PW, buat multimedia, buat pembicara yang turut ambil andil Tuhan. Biar hanya kuasa Roh Kudus yang nyata melalui ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa lawatan-Mu, kuasa Roh Kudus mengalir buat setiap hati kami. Dan kami percaya ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang kita terima daripada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dengan rasa syukur yang terbaik. Sebab Dia yang layak terima pujian kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Melawat setiap kami, memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Katakan kau rela mati, kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Hanya Dia yang layak terima pujian kita Bapak. Mari dengan iman saudara sama-sama kita nyatakan. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagi-Mu. Kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Katakan kau rela
melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Katakan saudara, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia. Amin. Kami mau setia melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan segenap jiwa dan raga kami persembahkan kepadamu. Amin. Menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Mari angkat kedua tangan saudara, lebih sungguh katakan, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Disembah Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu. Kami angkat tangan kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Kasih setia-Mu besar. Haleluya. Kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, sebab Engkau Allah yang bertata dalam pujian kami. Kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah, kami tinggikan, kami sembah Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara, bersembah Dia lagi. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Kami sembah, terima kasih. Merasakan kuasa.
Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Amin ya Tuhan Yesus, kami mau setia melayani-Mu ya Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa banyak dari saudara yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasan-Mu limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan-Mu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Saudara yang percaya dengan Tuhan, sama-sama katakan, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab alasan-Mu limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan-Mu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan, sebab alasan-Mu limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Sebab alasan-Mu limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Angkat kedua tangan saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Boleh kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi kemuliaan Allah yang baik. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami andalkan, Yesus. Pada dengan iman saudara, Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lagi ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami, yang meneguhkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Pengurapan-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan untuk setiap kami umat-Mu yang berada di rumah masing-masing, biarlah kami dimiliki hati yang mau siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, pada hari ini saya menyampaikan firman dengan judul Batin Teguh Membuat Masalah Runtuh. Kita baca Yosua pasal 5 ayat 13-15 yang berbunyi demikian. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi masalah yang besar bagaikan tembok Yeriko yang sulit untuk ditaklukkan. Dan kita mulai bertanya, bagaimana saya bisa menang atas semua masalah ini? Ketika orang Israel sampai di Kanaan, mereka setelah selesai menyeberangi sungai Yordan, tibalah mereka di Gilgal. Dan kota pertama yang harus mereka taklukkan adalah Yeriko yang berbenteng tebal. Saudara, benteng Yeriko ini diduga tingginya 14 meter, lebarnya 6 meter. Karena kereta kuda bisa berpapasan dan berjalan bersama-sama. Jadi tebal sekali. Bahkan di dalam Yosua pasal 2 ayat 15, orang bisa membangun rumah di sana. Jadi apartemen kira-kira di atas tembok. Karena Rahab dikatakan adalah orang yang rumahnya di sana dan dia menurunkan 2 pengintai dari tempat tersebut. Nah, ketika Yosua melihat tembok yang begitu besar, tentu muncul dalam pikirannya, bagaimana aku bisa menaklukkan masalah besar ini? Saudara mungkin datang dengan pergumulan yang sama. Aku sedang menghadapi masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah keluarga. Bagaikan tembok Yeriko yang begitu tinggi dan tebal. Bagaimana aku bisa mengatasi semuanya? Saya mengatakan bahwa masalah saudara bisa besar, tetapi penentu kemenangan adalah sikap batin yang ada di dalam. Kalau batin kita teguh, maka masalah itu akan runtuh. Tapi kalau hati kita ciut, tidak mungkin ada kemenangan yang kita bisa dapatkan. Saya melihat ada 3 hal yang membuat Yosua bisa mengalahkan tembok Yeriko. Yang pertama, ketika kita punya masalah, kita harus meyakini janji penyertaan Tuhan. Yosua pasal pertama ayat 5 dan 6 berkata demikian, "Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Waktu Musa mati dan Tuhan menyuruh Yosua menjadi pemimpin Israel, Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkan hatimu." Itu bagian Yosua. "Karena bagianku," kata Tuhan, "aku menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau sepanjang umur hidupmu, dan kamu akan masuk pada tanah perjanjian itu." Saudara, kalau kita terima janji firman dengan hati yang teguh, ketenangan di dalam batin akan kita alami. Jangan takut, aku memberikan kemenangan.
Itu yang Tuhan janjikan. Orang-orang Israel ketika berperang, mereka harus mengikuti satu hal yang disebut sebagai hukum perang Israel. Di dalam Ulangan 20 ayat yang ke-8 dikatakan begini, lagi pula para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hati seperti hatinya. Jadi orang Israel kalau mau perang, pemimpinnya itu harus jalan dan melihat seluruh anak buahnya mata dengan mata. Dan ketika dia melihat ada keraguan di hati anak buahnya, dia mesti ngomong, kamu takut ya? Iya Pak, pulang. Kamu juga takut? Iya Pak, pulang. Kenapa disuruh pulang? Karena orang takut gak akan menang dalam perang. Dan lebih bahaya lagi, orang takut bisa menularkan rasa takut itu kepada orang lain. Sehingga semula orang-orang yang berani bisa tertular oleh virus ketakutan. Karena itu, supaya tidak tertular oleh virus ketakutan, orang yang perang itu harus sudah divaksin. Vaksinnya namanya vaksin iman, saudara. Sebab tanpa iman, kita tidak bisa berkemenangan di tengah segala kesulitan. Nah, ketika hal ini terjadi, maka Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Yosua. Tuhan sudah berjanji, Yosua harus meneguhkan hati, lalu Tuhan menampakkan diri dan memberikan statement yang lebih jelas. Aku datang sekarang kepadamu. Karena Yosua waktu berdiri dia melihat ada seorang yang menghunuskan pedang, dan tentu dia kaget karena tiba-tiba muncul, nggak tahu dari mana datangnya. Jadi pertanyaannya, kamu lawan atau kawan? Yosua ini orang berani, saudara sekalian. Jadi waktu ditantang oleh orang yang pegang pedang, dia nggak gentar sedikit pun. Dia bilang, kamu lawan atau kawan? Tapi orang ini bilang, bukan. Aku ini panglima bala tentara Tuhan. Aku datang sekarang dengan pedang yang terhunus, siap mengalahkan musuhmu, orang Yeriko, karena kejahatan orang Amori sudah genap. Nah, saudara sekalian, di sini Israel diminta untuk menjadi pedang Tuhan yang membawa hukuman bagi orang tidak percaya. Karena dalam Kejadian pasal yang ke-15, Tuhan pernah ngomong begini kepada Abraham, nanti keturunanmu yang banyak itu akan jadi orang yang dianiaya, jadi budak di negeri asing selama 400 tahun. Tetapi kemudian aku akan melepaskan mereka, kamu akan kembali ke tanah Kanaan ini setelah keturunan keempat. Karena sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Artinya saudara, kejahatan kelihatannya dibiarkan berkembang. Belum waktunya Tuhan untuk menghukum. Tapi Tuhan bilang, aku akan menghukum setelah puncaknya, setelah klimaksnya itu akan terjadi. Dan Tuhan memakai orang Israel menjadi pedangnya Tuhan membawa hukuman bagi orang yang tidak percaya. Kita harus menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan, akan penyertaan Tuhan dan waktu Tuhan. Jangan ciut nyali kita ketika tantangan itu datang. Saya lihat kalau ada ayam aduan, saudara, dia pernah kalah, dipatokin sama ayam yang lain. Lalu kemudian minggu depan dia diaduin lagi sama ayam berikutnya. Belum sampai bertempur, dia udah lari, dikejar-kejar sama ayam lawannya itu. Kenapa? Hatinya udah ciut. Orang yang hatinya ciut gak akan menang. Karena itu mendingan wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau orang hatinya kecil Hello Kitty gak akan pernah berkemenangan. Ada orang mesti dioperasi, saudara mesti dibius supaya tidak terasa sakit waktu operasi. Setelah dibius sama dokter masih tetap seger, siuman, wah kuat juga nih orang, ditambah dosisnya, suntik lagi, masih kuat. Dokter bingung, aduh diapain ini dia, kok melek terus nih orang. Lalu dia bilang, suster tolong ambilkan bon pembayarannya ya di bagian admin. Lalu ditunjukin sama orang yang mau dioperasi. Kamu tahu nggak, setelah saya operasi kamu mesti bayar sekian puluh juta. Wah kaget orang itu, langsung pingsan saudara-saudara.
Nah kadang-kadang kita ini begitu melihat apa yang harus kita hadapi di depan, udah pingsan duluan. Tuhan bilang, percaya, aku menyertai engkau. Untuk itulah Tuhan menampakkan diri dalam wujud malaikat Tuhan. Nah dari sini saya mau katakan bahwa alam roh itu adalah sesuatu yang real. Memang ada alam nyata yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Tapi ada alam roh yang tidak bisa dengan mata jasmani. Tetapi walaupun alam roh, Tuhan, malaikatnya tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, dengan iman kita tahu bahwa alam roh itu benar-benar nyata. Karenanya mengapa doa itu menjadi sesuatu yang penting, karena itu berarti melibatkan Allah dan pasukan malaikatnya untuk mengalahkan roh-roh jahat yang berusaha menyerang kita. Karena malaikat juga Tuhan berikan untuk menjadi pelindung bagi umat yang percaya. Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Tahukah saudara, orang yang percaya dikitari oleh malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas hidup kita. Saya teringat ada seorang penginjil yang namanya John Patton dan istrinya yang pernah melayani di satu negara namanya New Hebrides. Sekarang namanya Vanuatu, saudara, negara di Kepulauan Pasifik. Nah ketika dia memberitakan Injil di sana, orang-orang di sana adalah orang-orang kanibal yang suka makan orang. Dan satu kali rumahnya yang kecil itu dikepung oleh begitu banyak orang kanibal yang siap membunuh. Keduanya suami istri ini sudah berlutut dan berkata, Tuhan kalau ini akhir hidup kami, terimalah kami ya Tuhan. Tiba-tiba itu orang-orang kabur, lari semuanya ke hutan. Kemudian penginjil ini melakukan pelayanannya terus. 1 tahun kemudian ada orang yang bertobat. Dan kemudian orang ini bilang, tahukah kamu bahwa saya adalah orang yang akan membunuh kamu tahun yang lalu? Oh ya, saya ingat. Tapi kenapa kamu lari berantakan begitu? Karena ternyata tiba-tiba kami lihat di rumah kamu itu banyak sekali orang tinggi besar, pakai pedang yang menyala-nyala, jumlahnya puluhan. John Patton bilang, saya hanya berdua dengan istri. Kamu salah lihat. Oh tidak, karena kami puluhan orang yang mau bunuh kamu semuanya lihat hal yang sama. Dan itu adalah malaikat Tuhan yang dikirim untuk melindungi orang yang benar, yang masih ada tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Saudara, penampakan malaikat Yahweh ini kepada Yosua memberikan ketenangan di dalam batinnya. Tapi ini lebih daripada sekedar malaikat biasa seperti Gabriel, Mikael dan sebagainya. Ini adalah malaikat Yahweh. Saudara, Tuhan itu sebelum dia datang ke dunia sebagai manusia yang kita kenal namanya Yesus, dia itu memiliki sifat kekal. Dia selalu ada, dan dalam masa perjanjian lama dia sudah beberapa kali mengunjungi dunia ini, walaupun hanya sebentar-sebentar. Menampakkan diri, hilang. Menampakkan diri, hilang. Kepada Abraham, Tuhan menampakkan diri sebagai seorang pengelana yang berjalan mendekati kemahnya. Kepada Yakub, Tuhan pernah menampakkan diri kepada orang yang bergulat di tepi sungai Yabok. Tetapi kepada Yosua, Tuhan menampakkan diri sebagai panglima bala tentara Allah. Dan ini bukan sekedar malaikat biasa. Ini adalah teofani atau kristofani. Tuhan yang menampakkan diri sebagai malaikat atau sebagai manusia. Apa bedanya malaikat biasa dengan malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri yang datang? Poin yang paling penting adalah menerima penyembahan atau tidak. Kalau malaikat biasa nggak mau disembah, dia bilang jangan sembah aku adalah pelayan sama seperti kamu. Tapi kalau Tuhan, dia menerima penyembahan. Walaupun Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, saya mau bilang, Tuhan itu benar-benar ada. Dia hadir dalam hidup kita. Dia membela saudara dengan pedang yang terhunus dan siap mengalahkan setiap tantangan yang ada menghadang kita jika kita berada di pihak Tuhan. Saya yakin hari ini pun Tuhan sanggup mengutus malaikatnya untuk memberi kemenangan kepada saudara. Nah, peristiwa penglihatan ini
terjadi ketika Yosua sedang mengamat-ngamati tembok Yeriko yang sulit untuk ditembus. Waktu dia lihat tembok Yeriko dan dia berpikir, gimana ya kita bisa masuk? Panglima bala tentara Tuhan datang. Dan akhirnya Yosua mengalihkan pandangan bukan kepada tembok Yeriko, tapi kepada Tuhan. Tuhan mau katakan kepada Yosua dan juga kepada kita, kalau engkau menghadapi masalah, jangan pandangi masalahmu yang besar, tapi pandanglah Tuhan yang lebih besar dari semua masalah yang ada. Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Engkau pandangi terus itu tembok, engkau akan jatuh, engkau akan takut, engkau akan runtuh. Engkau pandang aku, Tuhan yang besar, imanmu akan bangkit dan engkau akan mengalahkan segala lawanmu. Bolehkah kita mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan? Bolehkah kita membuat rencana dan strategi untuk mengatasi masalah kita? Tentu boleh, lakukan bagian kita. Tetapi ingatlah, kemenangan itu berasal dari Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Dia menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan tembok Yeriko yang besar itu? Seperti Yosua, kita harus menguduskan diri di hadapan Tuhan. Alkitab berkata ketika Yosua melihat panglima bala tentara itu, sujudlah dia sampai ke tanah. Saudara, tanah itu tentu kotor dan Yosua itu panglima tertinggi bangsa Israel. Dia nggak takut, saudara-saudara. Dia siap untuk melawan kalau itu adalah musuhnya. Tapi ketika dia tahu bahwa itu adalah Tuhan yang menampakkan diri, jatuh tersungkur. Dia menyadari posisinya. Walaupun dia pemimpin hebat di Israel, di hadapan Tuhan, dia hanya hamba. Dia hanya budak. Saya mau bilang kepada saudara, engkau tidak akan pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan kalau engkau tidak pernah memposisikan dirimu sebagai hamba. Kalau saudara ke gereja, mungkin saudara dengar pemimpin pujian pernah berkata, mari kita meninggikan Tuhan. Apa Tuhan itu kurang tinggi sehingga kita harus tinggi-tinggikan? Apa Tuhan itu kurang tinggi sehingga ketika kita memuji Tuhan, mungkin dia duduk seperti di kursi hidrolik, tiba-tiba dia menjadi lebih tinggi? Tentu tidak. Kita nggak memuji Tuhan juga dia tetap duduk di tahtanya yang maha tinggi. Tapi apa artinya meninggikan Tuhan? Kita yang harus merendahkan diri sebagai hamba. Biar aku semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Itulah artinya sujud menyembah. Engkau boleh terkenal, punya jabatan, uangmu banyak, karirmu melaju. Jangan pernah sombong, kita ini hanya hamba yang harus sujud di hadapan Tuhan. Yang kedua, malaikat Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu, sebab tanah yang kau injak adalah kudus. Ini ucapan yang persis sama didengar oleh Musa ketika dia nampak semak belukar yang menyala di padang gurun dan dia tahu itu adalah Tuhan. Maksudnya apa? Tanggalkan semua kekotoran dalam hidupmu. Tempat yang engkau injak adalah tempat yang telah kukhususkan untuk maksudku dan engkau juga harus menguduskan dirimu. Saudara, ini sebetulnya selaras dengan apa yang terjadi beberapa saat sebelum Yosua berjumpa dengan malaikat Tuhan ini. Karena begitu mereka sampai di Gilgal, ya ini sungai Yordan, begitu masuk ke sungai Yordan, lewat sungai Yordan, itu sudah bukan padang pasir, itu sudah tanah Kanaan. Mereka sampai di Gilgal. Jarak yang terdekat adalah kota Yeriko. Dan apa yang Tuhan perintahkan ketika mereka sampai di Gilgal? Tuhan bilang, kamu harus sunat semua laki-laki Israel. Karena begini saudara, orang yang keluar dari Mesir itu kan harus disunat sebagai tanda bahwa umat ini adalah umat Tuhan. Nah, tapi mereka semua yang sunat itu sudah mati di padang gurun. Yang hidup itu hanyalah generasi baru, generasi muda dan belum pernah disunat. Sehingga ketika mereka tiba di Gilgal, penyunatan massal itu dilakukan.
Sunat artinya membuang bagian yang kotor. Dan ini merupakan simbol kita harus membuang kejahatan dosa kita supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Sebetulnya kalau secara logika menyunat orang yang mau perang itu bahaya besar, saudara. Kenapa? Karena akan ada masa tunggu beberapa hari supaya mereka pulih. Mereka nggak bisa perang, jalan aja susah orang yang baru disunat. Dan apakah mereka nggak pernah dengar cerita bahwa satu kali Yakub itu kan punya 12 orang anak, 13 sebetulnya, 12 laki, 1 perempuan namanya Dina. Dina ini satu kali diperkosa oleh anak Raja Hemor, orang Hewi. Wah, marah seluruh kakak laki-lakinya, mau membunuh. Dan mereka melakukan siasat begini, saudara. Mereka datang dan bilang, oke, aku izinkan adik kami yang perempuan kawin sama anak raja dengan catatan, kamu orang tidak bersunat. Kamu harus disunat dulu seluruh laki-laki yang ada di suku kamu, baru kami izinkan. Dan saking anak raja sudah cinta, setuju dia umumkan, ayo semua laki-laki disunat. Begitu disunat, saudara, mereka kan gak bisa perang. Langsung didatangi oleh Simeon dan Lewi, dibantai semuanya, mati. Loh, ini kalau ratusan ribu laki-laki Israel yang ada dekat dengan Yeriko disunat, apa gak ada orang Yeriko yang mengintai kondisi orang Israel? Sangat mungkin kan? Dan waktu mereka bilang, orang Israel disunat semuanya, mari kita serbu, mati semua loh, saudara. Tapi kenapa Tuhan memerintahkan sesuatu yang tampaknya bodoh? Poinnya adalah ini. Karena bagi Tuhan, sikap hati dan hidup yang benar, itu adalah kunci kemenangan. Kalau engkau tidak disunat, tidak bertobat, tidak meninggalkan sesuatu yang kotor, maka walaupun tampakmu engkau gagah, engkau akan kalah. Begitu juga dalam pertempuran rohani kehidupan kita, damai sejahtera, ketentraman, kemenangan ditentukan ketika kita benahi diri, punya sikap hati, sikap hidup yang benar. Yesaya 26 ayat yang ketiga berkata demikian, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang batinnya teguh, dia mengalami damai. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Kenapa mereka harus disunat? Tanggalkan yang busuk dalam hidupmu, lepaskan kasutmu, buang yang kotor, maka aku akan menjadi panglima bala tentara Allah yang memberikan engkau kemenangan. Sekarang kita tidak perlu disunat secara harafiah, karena dalam Kolose dikatakan bahwa tanda pertobatan bukan lagi sunat. Dalam perjanjian baru tandanya adalah baptisan. Karena baptisan juga punya makna yang sama, membersihkan sesuatu yang kotor dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada di antara saudara yang belum dibaptis, segera datang kepada hamba Tuhan pengurus dan tanya, bagaimana supaya saya bisa dibaptis? Karena itulah tandanya engkau adalah umat Tuhan. Saudara-saudara, tetapi setelah dibaptis pun kita harus minta anugerah Tuhan supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Itu yang membuat berkat Allah akan dicurahkan. Yang pertama, meyakini janji penyertaan Tuhan. Yang kedua, menguduskan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengikuti petunjuk Tuhan. Dalam Yosua 6 ayat 3 dan 4 dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Yang ketiga, untuk menghancurkan Yeriko yang mustahil bisa ditaklukkan dengan kekuatan manusia, mereka harus mengikuti petunjuk Tuhan yang gak masuk akal. Kalau kamu mau menang, sehari sekali putari tembok Yeriko. Lakukan selama 6 hari berturut-turut. Dan pada hari ke-7 kamu putarinya 7 kali. Dan setelah itu kamu harus bersorak, maka aku akan mengalahkan dan merobohkan tembok Yeriko. Masuk akal nggak, saudara?
Nggak masuk akal. Ini perang paling aneh. Muter-muter aja saudara. Putar ke kiri. Masa ini putar kiri, putar kanan, tembok runtuh? Mana bisa? Lagi pula ada satu perintah lebih aneh lagi di ayat 10 saudara. Dikatakan begini, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah maka kamu harus bersorak. Saudara, orang yang muter-muter ini juga harus melakukan satu hal, puasa ngomong. Kalau puasa nahan lapar biasa, puasa ngomong harus diam, itu luar biasa. Mereka harus diam, gak boleh negatif omongannya, gak boleh mengucapkan kata-kata keluhan. Karena orang Israel, nenek moyangnya mati semua di padang gurun karena waktu buka mulut negatif saudara. Mereka juga harus tahan diri sampai diperintahkan untuk bersorak. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya kita di tembok Yeriko dan itu Israel kelilingi sekali. Orang Yeriko gentar juga loh saudara. Karena mereka dengar ini orang Israel, Allahnya bisa belah laut, bisa belah sungai. Begitu diputarin, hati-hati. Rupanya mereka cari kelemahan kita di mana, pintu mana yang bisa kita masuki, jaga semuanya. Begitu muter, loh kok pulang? Apa nggak heran mereka? Oh mungkin ini siasat. Ayo besok hati-hati lagi. Muter lagi, loh kok nggak nyerang? Hari ketiga muter lagi, loh kok nggak nyerang? Lama-lama di atas bilang, beraninya cuma muter. Kalau muter-muter mah nggak apa-apa lah, kita juga jadi lebih tenang saudara. Jadi kalau ada orang Yeriko keturunan dari Sunda, dia akan lihat ketika orang muter lagi besoknya lalu balik, dia teriak sakali deui, oi, itu saudara. Besoknya ngomong lagi sakali deui, oi. Karena cuma muter doang. Kalau ada televisi yang meliput, disorot orang muter-muter, komentarnya apa? Inilah pertempuran dari orang-orang gila. Karena semuanya cuma muter-muter, dia pikir dengan muter bisa menang. Aneh mana bisa. Kalau orang Sunda lagi ngomong, nanaunan sia teh, gelo. Kira-kira begitu saudara. Saya mau bilang gini, itu makian, olokan akan datang. Tapi orang Israel mesti tahan diri. Kalau mereka terpancing emosi, marah, kalah loh saudara. Yosua bilang, jangan ngomong, tahan diri. Dikatain apa, kata-kata kasar, disebut anjing, disebut apa saja, diam. Saya mau bilang, salah satu senjata untuk kita menang, diam. Kalau istrimu di rumah lagi ngomel-ngomel, cerewet dan sebagainya, supaya rumah tanggamu gak pecah berkemenangan, kuncinya apa? Diam. Kalau suamimu galaknya lagi muncul, ibu-ibu apa yang kau harus lakukan? Diam. Engkau buka bicara, buah, perang terjadi. Ada senjata yang luar biasa, diam. Orang jelek-jelekin saudara, netizen olok-olok saudara. Kalau engkau tahu engkau berada di pihak Tuhan, di pihak yang benar, diam. Sampai Tuhan bilang, sekarang kamu bicara. Bukan cuma bicara, bersorak. Sebab aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Oh ini kunci loh saudara. Ada orang mulutnya itu gak bisa dikekang terus. Ngomong gak ada isinya. Gak ada kemenangan. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Jemaat ini juga orang Israel harus ulet keliling 7 hari. 6 kali, masing-masing sekali selama 6 hari. Hari ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali, terus muter. Tuhan ajarkan di tengah kesulitan kita untuk ulet mengikuti apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Dan ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, setelah 13 kali mengitari,
Tuhan bilang, sekarang bersorak. Mereka bersorak dan tembok itu rubuh. Saudara tahu bersorak adalah bagian daripada pujian. Pujian pengagungan kepada Allah termasuk bersorak. Shout to the Lord dengan suara yang nyaring. Dan ini yang kita harus lakukan di tengah kesulitan. Diam dari omongan negatif. Tetap ulet melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan isi hidup kita dengan pujian penyembahan kepada Dia. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia nggak punya anak, 100 tahun umurnya, Sarah 90 tahun. Orang mungkin ada yang mengejek, mana katanya punya anak. Apa yang mereka lakukan? Roma 4 ayat 20-21. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau saudara mau buka mulut untuk memuliakan Allah di tengah kesulitan, puji Tuhan, muliakan Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Sebab kalau saudara nggak isi dengan pujian, yang keluar itu kata-kata kekhawatiran. Tapi kalau engkau berkata Tuhan besar, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, maka pujian itu akan menghancurkan segala ketakutan. Kalau orang tanya, katanya ada mujizat, katanya ada pertolongan Tuhan, mana mujizatnya? Percaya dan jawab begini, mujizat saya on the way, sedang dalam perjalanan. Satu hal lain saya lihat di sini. Mereka disuruh bersorak. Bersorak itu setelah temboknya runtuh atau sebelum temboknya runtuh? Sebelum, belum ada mujizat. Tapi mereka bersorak. Itu tanda orang beriman. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu, baru keinginan kita terlaksana. Mana yang lebih betul? Bersyukur dulu baru mujizat datang, atau mujizat mesti datang duluan baru bersyukur? Bersyukur atau mujizat datang? Mana yang lebih dulu? Bersyukur. Syukur walaupun belum lihat mujizat. Memuliakan Allah, jangan ngomel. Bukan karena saudara sudah punya banyak duit maka saudara bersyukur. Tapi kalau engkau banyak bersyukur, Tuhan juga akan menyediakan berkat dalam hidup saudara. Bukan karena penyakitmu sudah sembuh maka engkau bersyukur. Tapi kalau engkau banyak bersyukur, hati gembira menjadi obat yang manjur dan engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Jangan banyak ngomel. Aduh, punya istri, cerewetnya luar biasa. Bersyukur punya istri. Ada orang pengen punya istri, nggak punya istri sampai sekarang. Aduh, ini anak-anak ribut pisan, bangor pisan. Bersyukur punya anak. Ada orang ingin punya anak, nggak punya anak sampai sekarang. Aduh, rumah teh bocor ya. Bersyukur masih punya rumah. Banyak orang masih ngontrak. Aduh, mobil udah tua, mogok-mogok terus. Kapan Tuhan memberkati saya? Bersyukur masih punya mobil, walaupun masih suka ngogok. Ada orang motor pun gak punya. Sikap hati kita itu menentukan apakah kita mengalami berkat atau mujizat atau tidak. Bersoraklah sebelum temboknya runtuh. Karena waktu engkau bersorak, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, benteng masalah itu akan runtuh oleh anugerahnya. Dan sebagai kesimpulannya, Ibrani 11 ayat 30, kitab perjanjian baru, lama setelah peristiwa tembok runtuh, menunjukkan apa penyebabnya. Dikatakan karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Kenapa tembok runtuh? Karena hati yang beriman, hati yang teguh menyebabkan masalah akan runtuh. Apapun masalah saudara hari ini, berdoa dengan iman yang teguh, mujizat pasti terjadi. Kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup saudara. Karena batin teguh menyebabkan masalah akan runtuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua yang mengikuti ibadah hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Pengharapan kita kepadanya tidak akan sia-sia, karena di dalam Kristus ada kepastian. Dan kiranya melalui perjamuan kudus ini, kita semakin yakin bahwa kematian dan kebangkitannya merupakan jaminan keselamatan bagi kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada hari ini, tapi sebelumnya saya infokan untuk persembahan mau umum maupun persembahan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui scan barcode ataupun mentransfer di nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati,
Dan mari kita akhiri ibadah hari ini dan saya akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu kalau hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online, dan ibadah ini telah berlangsung. Kami telah menerima firman-Mu dan kami menerimanya dengan penuh kasih-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau akan memeliharakan kami di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Juga kami berdoa untuk persembahan jemaat. Nah, kiranya Tuhan melipat gandakan berkat yang ditabur dari para jemaat. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau menyertai bagi bangsa ini selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun dan sejahtera ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat, akal budi bagi pemerintahan bangsa Indonesia ini, Presiden Joko Widodo beserta pembantu-pembantunya. Kiranya benar-benar ya Tuhan dapat mengatasi semua permasalahan di dalam pandemi ini, dan kami percaya bahwa bangsa Indonesia dapat mengatasi semua ini dengan baik, dan kami percaya Tuhan menolong menyertai bagi kehidupan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim gembala, hamba-hamba-Mu, Bapak Julius Ishak Abraham sebagai gembala senior, Bapak Rubin Adi Abraham sebagai gembala kami, dan Bapak Suwito Hartanto sebagai wakil gembala di GBI Bethel Kelapa Gading ini. Kami percaya Tuhan menyertai, pimpin, berikan hikmat, akal budi dalam mengembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih berkat anugerah-Mu menyertai di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami sekalian ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita sejak saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.